Baik, saya akan presentasikan TAS berpikir kritis saya yang berjudul UMKM Go Digital. Nah, ini dia judulnya. Apa sih UMKM Go Digital itu? UMKM Go Digital adalah suatu metode UMKM untuk menanggulangi akibat pandemi COVID-19 dengan menggunakan media digital. Nah, kita menuju ke, sebentar, maaf. Nah, kita menuju ke latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19 yang telah terjadi dari bulan Maret 2020, 75% UMKM mengalami kebangkrutan dan 56% mengalami penurunan pendapatan. Nah, di sini pada hal ini, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana efek dari pemanfaatan media digital, terkhusus pada sektor UMKM dan dampak yang akan diterima oleh pengusaha UMKM akibat penggunaan media digital dalam usahanya untuk menghadapi masa pandemi. Bagaimana cara pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini dalam sektor ekonomi, terutama membantu UMKM untuk bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kita merujuk kepada peran media digital pada UMKM. Apa sih peran media digital dalam UMKM? Nah, karena adanya kebijakan seperti PPKM dan PSBB, oleh karena kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan ekonomi terutama pada pelaku UMKM karena terdapat banyak kebijakan dalam pembatasan aktivitas masyarakat tersebut. Dalam hal ini, para pelaku UMKM berusaha mencari cara bagaimana untuk tetap dapat mempertahankan usahanya dan dapat memperoleh laba. Nah, dari media digital, para pelaku UMKM dapat memperoleh banyak sekali manfaat yang dapat mengembangkan usahanya jauh lebih baik dan inovatif. Selain dari segi pemasaran, pemanfaatan media digital bagi pelaku UMKM juga dapat membantu dalam segi perencanaan bisnis, perancangan produk, penciptaan produk, dan membuat brand dalam suatu usaha tersebut. Nah, di sini biasanya para pelaku UMKM memanfaatkan dua jenis dari media digital, yaitu e-commerce dan juga media sosial. Biasanya media sosial digunakan sebagai untuk pempromosian produk atau pengenalan produk terhadap konsumen. Dan e-commerce adalah tempat media transaksi ataupun penjualan barang kepada konsumen. Nah, kita ke strategi pemasaran. Saya ambil contoh dari brand Aerostreet yang justru berkembang pesat pada saat pandemi COVID-19 yang dengan beberapa strategi yang ia miliki. Beberapa strategi yang ia miliki diantaranya yang, yang pertama, flat price. Apa sih flat price itu? Nah, flat price itu Aerotrade menggunakan strategi flat price, yaitu menyamaratakan harga beberapa produk yang dimiliki supaya konsumen dapat memiliki lebih banyak pilihan model sepatu sehingga konsumen dapat menjangkau dan tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan di sini Aerostreet dikenal sebagai brand sepatu yang memiliki harga terjangkau, jadi dapat dijangkau oleh banyak kalangan. Yang kedua, co-branding, yaitu merupakan penggabungan dua brand berbeda dengan produk yang sama ataupun berbeda dengan tujuan membantu mengenalkan produk yang belum dikenal, sehingga produk yang belum dikenal tersebut dapat dikenal oleh masyarakat karena adanya kolaborasi. Nah, yang ketiga, brand image. Apa sih brand image itu? Yaitu suatu kondisi di mana brand tersebut memiliki daya tarik dan daya ingat atau ciri khas dari brand tersebut. Nah, di sini Aerostreet mengembangkan brand image secara baik dari mulai dikenal dengan sepatu dengan harga terjangkau hingga sepatu yang memiliki banyak desain dan corak yang menarik yang tak dimiliki brand lain. Dan masih banyak faktor lainnya. Nah, semua ini didukung oleh adanya media digital seperti sosial media dan juga e-commerce yang membuat brand sepatu ini berkembang pesat di masa pandemi. Aditya Kaisariko selaku pemilik perusahaan ini telah memanfaatkan Shopee sebagai media e-commerce sejak 2019. Namun sejak masa pandemi dan dengan beberapa strategi yang disebutkan tadi, brand sepatu ini meningkat 5 kali lipat penjualannya hingga mendapatkan penghargaan super favorit brand oleh Shopee di tahun 2021. Dalam perjalanan usahanya, melalui media digital dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce mampu menghantarkan brand sepatu tersebut menjadi PT yang besar dan juga telah menembus pasar ekspor. Dan hingga kini, brand Aerostreet tidak hanya menjual sepatu saja, namun juga dengan produk pakaian atau apparel. Nah,
Terlepas dari itu semua, yang harus dilakukan selain pandai dalam pemanfaatan media digital, juga selaku pemilik usaha harus cerdas dalam ide-ide yang dia miliki untuk membuat strategi dalam usahanya, sehingga akan menjadikan brand itu tidak hanya dikenal sesaat, namun dapat konsisten terus-menerus berkembang menjadi perusahaan besar. Nah, di sini membuktikan bahwa pandemi bukan menjadi penghalang jika kita mau berinovasi dan kita mau belajar untuk memanfaatkan pemanfaatan media digital. Sehingga media dalam masa pandemi banyak UMKM yang mengalami kebangkrutan dan juga penurunan pendapatan sehingga mem-PHK para karyawannya. Justru Aerostreet ini menambah jumlah karyawan di saat masa pandemi tersebut. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi tentang peran pemerintah dan pengusaha UMKM dalam menangani penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun, yang pertama, pandangan saya sebagai mahasiswa UKSW juga sebagai penyedia usaha jasa, tulisan ini bertujuan untuk para pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi dan memanfaatkan media digital yang terbukti mampu mendongkrak agar usaha semakin berkembang. Selain itu, betapa pentingnya pemanfaatan media digital dalam menghadapi era 4.0, di mana manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu mengandalkan teknologi digital. Dalam hal ini juga, karena memanfaatkan media digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses ataupun mendapatkan apa yang ia cari. Selain itu, strategi dari pelaku usaha dalam bersaing di dunia usaha juga sangat perlu untuk menarik daya minat serta membuat brand image yang baik. Dengan adanya e-commerce, para pelaku usaha UMKM dapat dengan mudah dalam mempromosikan dan menjual produk sehingga dapat memperoleh laba yang lebih besar serta usaha yang dijalankan semakin berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini, jika UMKM tidak dapat bersaing sesuai perkembangan zaman, maka sudah dipastikan akan mengalami kebangkrutan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang menuntut semua aktivitas manusia lebih terampil dan lebih memanfaatkan media digital. Bagaimana UMKM tersebut dapat membuat keuntungan bukan hanya usaha itu sendiri, namun juga berdampak baik bagi masyarakat sekitar yang mungkin terkena PHK. Dengan adanya usaha yang dapat berkembang tersebut mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak di saat banyak perusahaan lain mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Peran pemerintah sangat penting bagi pelaku UMKM guna membuat para pelaku UMKM semakin terlatih dan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dengan melakukan pelatihan terhadap pelaku UMKM sangat membantu dalam kemajuan inovasi dan kemajuan usaha yang dimiliki para pelaku UMKM agar tidak mengalami kebangkrutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.